keimigrasian yang terkini. Betul. Baik, sudah ada tengah-tengah kita Bapak yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Selamat datang Bapak. Kami juga menyapa yang mulia Your Honor Vice Consul General Filipina Maligayang Pak Dating. Selamat datang. Selamat datang. Bapak Ibu yang berbahagia, kita senang sekali ya Pak ya hadir bersama di sini untuk mengikuti kegiatan imigrasi Sulut Mendengar DP Nama. Dalam rangka mendukung pariwisata yang ada. Kemudian bagaimana kita juga mendukung sebagai salah satu tusi kita ya, fasilitator pembangunan masyarakat. Baik, saat ini Bapak Ibu mari kita dengar sambutan sekaligus membuka acara imigrasi Sulut Mendengar. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Bapak Hari Sukamto dengan hormat kami persilakan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Salam budaya selalu kebajikan. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, intinya bahwa pada malam hari ini memang acara kami minta kepada Pak Fiske untuk dikemas nyantai. Kita mendengar setelah arahan Bapak Presiden bahwa imigrasi harus berubah. Imigrasi harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh pengguna layanan, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang akan keluar negeri. Dan termasuk juga imigrasi harus memberikan kepastian hukum dan menjamin kepastian hukum. Saya selaku Kepala Kantor Wilayah dan seluruh jajaran keimigrasian sangat berkepentingan untuk menjalin silaturahmi, menjalin kebersamaan, kekeluargaan kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi keimigrasian. Menteri Hukum dan HAM sudah mengeluarkan sebuah Permen Kumham yang terkait dengan masa paspor yang tadinya 5 tahun menjadi 10 tahun. Dan kebijakan ini alhamdulillah sesuai dengan harapan kita semua. Yang kemarin kita mendapatkan banyak masukan waktu diskusi, Pak, kalau 10 tahun nanti biayanya seperti apa, dan alhamdulillah tidak ada kenaikan harga dan masih tetap. Ini berarti bahwa pemerintah hadir untuk memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Ini membahagiakan bagi kita semua, dan kami dari insan imigrasi, jajaran imigrasi sudah berkomitmen penuh untuk mendukung, apalagi di daerah Sulawesi Utara ini ada 2 kegiatan pokok yang kemarin kita bahas yang terkait dengan KEK. Ada KEK di Bitung dan ada KEK di Kupang, yang semuanya itu bermuara ingin mendatangkan investasi yang sebesar-besarnya, semua untuk kemakmuran rakyat Sulawesi Utara. Teman-teman imigrasi melalui kami sudah berkomitmen untuk tetap menjaga marwah bahwa tugas yang kami emban ini adalah tugas dalam rangka memberikan pelayanan. Maka kalau ada hal-hal yang penting, hal-hal yang mengganggu, yang kurang berkenan selama pelayanan keimigrasian, tidak usah ke anak buah saya atau ke anggota saya, ke tim saya, ke saya saja. Jadi langsung ke bapaknya lebih cepat. Pak, ini aku ada surat ini, udah ke saya aja. Jadi lebih mudah. Ada keluhan, ada yang tidak berkenan, masukkan langsung. Supaya kita memperpendek birokrasi dan percepatan pelayanannya lebih baik. Kesiapan kami tentu harus didukung juga oleh instansi lain yang ada di bandara. Maka kehadiran kita tentu mari kita bincang-bincang, ngobrol santai, membicarakan ini agar seluruh arahan dari pimpinan bisa jalan, arahan dari pemerintah daerah dalam apa yang harus kita lakukan, upaya untuk mendatangkan investasi ke Sulawesi Utara itu supaya lebih mudah yang terkait dengan imigrasi. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada konsulat
kami turun, nggak ada sebetulnya. Kami sudah kemarin koordinasi dengan UNHCR. UNHCR sudah koordinasi untuk mendata realnya itu berapa yang sudah terdata oleh pemerintah daerah, yang sudah terdata oleh teman-teman di Dukcapil, yang sudah terdata teman-teman di UNHCR, teman-teman di imigrasi, termasuk di pelayanan hukum. Itu ingin kami padukan, ingin kami satukan. Ayo kita membangun ekonomi Indonesia bersama-sama. Mungkin itu yang sepintas yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah bisa sampai di sini dengan semangat, dan kita bisa berkumpul bersama, bercerita. Tidak usah resmi-resmian, kalau ada pertanyaan nanti kita ngobrol aja gitu. Bisa sambil makan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekali lagi, tepuk tangan dulu untuk Pak Kasir. Yang tadinya 5 tahun. 5 tahun, Jadi 10 tahun. dari 10 tahun ya, itu diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang sudah 17 tahun ke atas, ya 17 tahun ke atas, Benar Pak ya, ya. atau sudah menikah. Benar. Jadi kalau mau ingin dapat paspor masih di bawah umur, Masih dapat tahun atau kan sudah sudah menikah. menikah? Ya enggak? Tidak seperti itu Pak. Kalau namanya sudah di atas 17 tahun ya. Sudah. Oke. Kemudian kalau anak-anak yang bawah 17 tahun itu masih diberikan paspor yang 5 tahun. Ya, 5 tahun. Kemudian untuk anak keluarga dengan ganda diberikan paspor biasa mengikuti usia ya, yang harus memiliki warga negara ganda. Untuk kebijakan keimigrasian ya, di sini terkait dengan pelayanan visa dan izin tinggal, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang yang lagi viral ini, bagaimana isu-isu hangat, Madama, bahwa kita akan meluncurkan visa rumah kedua. Kenapa ini bisa dimunculkan? Ya, ini karena memang perintah undang-undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kemudian juga ada PP 48 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa di situ ada visa rumah kedua. Untuk apa ini? Visa second home ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah memberikan kesempatan kepada warga negara asing yang lanjut usia, kemudian yang mempunyai katakanlah kekayaan miliarder, gitu ya, yang bisa memberikan dampak perekonomian bagi Indonesia. Ini tentu akan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Nah, kalau di Sulawesi Utara ini kan sejalan dengan apa yang di program oleh Pak Gubernur, dan bagaimana Pak Gubernur ingin menarik wisatawan-wisatawan asing yang ada ya. Kemudian nanti ini ada penerbangan dari Cebu, Pak Faiz, konsul ya, dari Cebu, kemudian dari Korea juga. Nah, ini mudah-mudahan ini juga membuka. Kalau Bandara Samratulangi sejak bulan April sudah menjadi tempat masuk bagi visa on arrival maupun bebas visa kunjungan singkat ya, bebas visa kunjungan. Nah, itu ada 9 negara bebas visa yang ada di ASEAN, kemudian ada 86 negara yang visa on arrival. Imigrasi tidak bisa berdiri sendiri untuk melayani, karena di situ juga ada Stakeholder terkait. ya, stakeholder terkait, pertama, kemudian ada bank, kemudian kita juga ini tidak terlepas dari peran Pak Yus ini, Angkasa Pura Pak, ya kan, yang selalu mensupport CIQ. Kemudian pelayanan kita, Bapak Ibu sekalian, ya, ini ada semacam revolusi lah. Dari waktu yang lama, proses yang lama ketika 14 hari kerja, ketika kita memberikan perpanjangan izin tinggal kepada orang asing, ya, 14 hari kerja, tapi ini sekarang kita sudah potong nih pelayanan ini. Jadi kalau tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, kita itu paling lama 4 hari sejak diterima permohonan, ambil biometrik, disetujui, verifikasi. Tapi itu pun di kantor imigrasi, di Pak Akmal ini bisa 2 hari harus selesai. Nah, luar biasa ya. Dari kemarin jadi 2 hari. 2 hari harus selesai, kalau diterima lengkap 2 hari bisa selesai. Kemudian yang penerbitan yang untuk persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi ini juga kita potong ya, sisa 4 hari kerja.
Nah ini juga bagian dari percepatan pelayanan dari Direktorat Jenderal Tapi itu pun paling lama Pak ya, bisa lebih cepat dari paling lama. Nah, ini proses bisnis pemberian visa, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat ya, ada 9 langkah semua, hanya menjadi 3 ya. Nah, dari apa yang kita sampaikan ini, Pak Yus, kita coba-coba turun ke Bandara Samratulangi Pak. Dan kita melihat bahwa memang ini karena bandara baru mungkin banyak nih saing-saing ya, informasi kepada orang asing ini atau untuk orang Indonesia ini masih kurang Pak. Yang kita temukan seperti tadi yang saya tunjuk ini, ini sebenarnya yang ke kiri ini untuk orang asing Pak, ke kanan untuk warga negara Indonesia ini di keberangkatan Pak, tapi tidak ada petunjuk. Jadi seringkali orang Indonesia masuk di antrian orang asing masuk di antrian salah kamarnya. Jadi signboard ini kurang Pak Yus. Nah mudah-mudahan ini kita mencoba memberikan masukan kepada Pak Yus. Kita juga memperbaiki dari sisi imigrasi. Kemudian ketika kita juga melihat di antrian ini Pak, ini view lainnya ini Pak, ada warna-warni Pak, ada warna merah, ada warna biru, masih campur-campur nih. Apakah memang itu karena pelangi ya, gitu ya, atau memang tidak ada sehingga tinggal ditambah-tambah nih merah biru gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa diperbaiki karena kalau dari estetika tentu ya menjadi juga kendala jika orang asing melihat ini. Kemudian kita ke visa on arrival ya. Visa on arrival ini hanya 80 orang saja Pak Yus. Kemudian dari ringan 80 orang terlihat menunggu begitu besar Pak, tetapi hanya diisi oleh 1 orang petugas. Padahal di sini Angkasa Pura menyiapkan 3 counter, tapi hanya diisi oleh 1 counter Pak. Sehingga ini terjadi penumpukan. Waktu yang kita hitung ini rata-rata di atas ya 1 menit lebih. Harusnya ini bawah 1 menit untuk pelayanan di bank. Ini yang kita hitung. Kemudian saya juga mendapati bahwa ketika ada turis asing menggunakan kursi roda ini tidak ada jalur khusus Pak. Nah, jalur difabel ya. Tidak ada jalur khusus sehingga ketika juga itu mereka antri. Saya melihat ini ada nggak yang mengarahkan, ternyata tidak ada juga yang mengarahkan sehingga saya langsung membuka bilangnya, silakan dia harus didahulukan karena orang-orang yang berkebutuhan khusus itu harus kita dahulukan dalam pelayanan publik. Ini untuk counternya ini ada 3 hanya 1 yang dipakai. Tentu ini harus kita perbaiki bersama. Nah ini yang harus kita perbaiki bersama-sama. Nah ini tentu apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan kita mendapatkan masukan. Tapi sebelum itu kira-kira Pak Haji, apa nih wisatawan Cina ini masuk? Awas ya, pakai dulu. Nah, Kesempatan kami untuk mendengarkan. Nah, kita mendengarkan karena ini judulnya imigrasi mendengar nih. Apa ada masukan dari Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan materi ya? Ya. Mungkin tahun depan kalau nggak mau anak Juli Pak. Boleh ya. Pas mereka China libur sekolah. Ya. Kalau nggak ada halangan. Nggak ada halangan itu wisatawan masuk Juli ya. Iya. Ada masukan untuk imigrasi, pelayanan imigrasi. Saya lihat supaya perubahan makin bagus. Bagus. Baik, Pak Riki. Terima kasih. Ada selain kami dengan proyek Tiongkok ini, teman-teman juga ada negara dari Korea yang mungkin di akhir bulan ini kalau tidak ada perubahan, pemerintah dari dinas pariwisata mendapatkan informasi bahwa tim dari JJ akan datang, tapi Pak Haiden yang akhir bulan Oktober ini kalau tidak ada halangan untuk membahas kedatangan tamu-tamu dari Korea, baik konsumen dari Taiwan tapi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan
melakukan perbaikan tersebut. Pak, kami pastinya akan mengupayakan atau mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan. Kami mendukung program ini dan kami pun mendadak siap dilakukan, diberikan masukan-masukan sehingga pelayanan ke depan bisa lebih baik. Mohon maaf jika ada hal yang berkenan demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak, selama ini dukungan kepada CIQ ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kawan kita dari Bea Cukai, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan Pak, nama saya Abu Bakar Abdullah. Sudah keseluruhan untuk pelayanan imigrasi di bandara memang sudah sangat bagus Pak. Terkait dengan belum ditunjuknya Melongannya sebagai tempat pemeriksaan imigrasi Pak ya. Jadi kemarin saya sampaikan sama teman-teman Pemda, ayo kita sinergilah untuk meningkatkan perekonomian di tanah laut sebagai masukan buat imigrasi. Ayo kita sinergi Pak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dari perbatasan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Tapi dengan imigrasi bandara sinergi Pak, aman-aman tuh Pak. Kepala KKP ini. Sebetulnya kalau menyampaikan ini saya yang takutnya begini Pak. Sering kalau kamu itu malah dianggap sebagai penghambat dalam pergerakan ekonomi padahal Kesehatan ya. yang kita rasakan selama ini selama pandemi COVID itu yaitu ini menjadi bagian dari kewaspadaan kita mendukung bangkitnya pariwisata dan perekonomian secara keseluruhan. Hanya saja yang namanya penyakit itu kita susah untuk melihat secara kasat mata. Datang kondisi Kanwil Kemenkumham dan Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan memberikan kemudahan untuk akses ekonomi, tetap kita waspada dalam hal-hal yang lain karena setelah COVID pun ada monkeypox yang kita disuruh waspadai guys, kan juga ada lagi namanya penggunaan non yang tadi malam saya memerintahkan ke staf saya setiap kedatangan Sputniker agar ketat melakukan pemeriksaan suhu sehingga ketika ada kemungkinan yang bisa terdeteksi itu kita segera notifikasi. Yang sudah diberikan program oleh keimigrasian, kiranya para pelaku ekonomi khususnya di bidang pariwisata juga selalu memperhatikan mari berwisata dengan sehat. Kira itu kurang lebihnya, kalau yang tidak benar saya mohon. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tari. Jadi memang itu kesehatan ibarat segala-galanya ya. Tapi kalau tanpa kesehatan tidak ada artinya. Apa yang kita usahakan gitu ya. Selamat malam semua. Malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Dini Walasati, representatif dari Skut Manado. Kebetulan manajemen menunjuk saya sebagai representatif dari Skut. Kami dari representatif Skut mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak CIQ, yaitu Custom Immigration and Quarantine, yang selalu mendukung Skut dari semenjak kami beroperasi tahun 2021 bulan Mei sampai sekarang. Kami selalu dipermudah dan didukung dalam kelancaran operasi kami. Assalamualaikum. Shalom. Terima kasih atas kesempatan Pak Kanwil dan Pak Prince. Di bandara sendiri kita klien yang khusus mengangkut tenaga kerja asing yang dari Pucau itu setiap minggu hari Rabu, dan ada juga Selasa yang dari kita angkut Malindo ya, dari Malindo itu sampai sekarang tidak ada kendala apa-apa. Enjoy dengan tim yang di lapangan. Terkait dengan stakeholder, ada dari imigrasi yang bertugas di pos-pos di atas di lantai 2, ada untuk di lapangan timnya Pak Kenneth yang hampir selalu kita koordinasi. Terima kasih Pak Kenneth. Sementara tidak ada apa ya,
keluhan-keluhan dari teman-teman di lapangan. Dan kalau masalah keterlambatan petugas menghandle itu tidak ada. Itu Pak dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Tok. Kami juga mengundang rekan-rekan media. Di sini ada TVRI, RRI, Kompas TV, ada Berita Manado, ada online kan, kemudian ada Manado Post, kemudian ada Tribun, ya Tribun. Silakan, karena ini kalau media kan ini pilar keempat demokrasi nih. Ya. Jadi itu bisa menjadi penyeimbang informasi-informasi. Ya, singkat padat lah. Masukan untuk kita saja. Masukan dari rekan-rekan. Kami mengapresiasi sebenarnya kerjasama yang telah terjalin sejauh ini antara Kemenkumham, Wilayah Sulawesi Tenggara dan media. Tentunya harapan kami Pak, pelayanan seperti yang Bapak bilang akan semakin baik karena memang poin-poin yang Bapak bilang tadi itu adalah isu-isu seksi bagi kami media, misalnya terkait pendataan penduduk keimigrasian warga Filipina, itu memang sangat-sangat menarik bagi media. Tentunya dengan pola kerja imigrasi saat ini itu membawakan efek baik, dan kami berharap mungkin salah satunya Pak terkait tenaga kerja asing mungkin itu yang sekarang masih pro kontra di masyarakat, tapi sejauh ini overall kami melihat ada perubahan secara kelembagaan dari Kemenkumham Sulawesi Utara, dan kami mengapresiasi, dan tentunya sebagai fungsi kami sebagai jembatan kebijakan pemerintah dan kepada masyarakat, tentunya media berfungsi untuk mensosialisasikan produk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah perlu kami sosialisasikan ke masyarakat. Tapi yang saya apresiasi Pak Kepala, Pak Firs, di malam hari ini sudah mengundang perwakilan media-media. Ternyata Pak Kepala adalah orang yang melek terhadap media dan pers. Ini lagi, terima kasih. Yang terhormat ya Vice Konsul Filipina, wajah Filipina. Ada yang mau disampaikan Pak? First of all, Bapak, the consulate is very grateful for the invitation for tonight's meeting. We learned a lot. Selamat malam Bapak Akademik. Yang terhormat, terima kasih atas undangan terhadap Konsulat Jenderal Filipina di Manado. Yeah, it is very important for the consulate to be able to work very closely, to cooperate very closely with our partners in the Ministry of Law. Ini sangat penting bagi Konsulat Jenderal memang untuk bekerja lebih dekat lagi dengan pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. And tonight, hearing from our friends in the ministry and partner agencies, we learned a lot that will help us work even more closely and cooperate even more with our partners in Sulawesi. Di malam hari ini kami sudah mendengar beberapa pandangan dari rekan-rekan yang sudah hadir dari beberapa instansi yang ada, dan kami belajar lagi beberapa hal, banyak hal yang kami pelajari hari ini, dan melalui hal itu kami merasa bisa bekerja lebih dekat lagi dengan pihak kementerian. Particularly with regard to the issue of Filipinos living in our residing in North Sulawesi, trade in the border areas between North Sulawesi and the Philippines, and developments in travels of tourists coming to North Sulawesi. Begitu juga dengan terkait hal warga negara Filipina yang tinggal di Sulawesi Utara, begitu juga dengan perdagangan yang dilakukan di wilayah perbatasan, begitu juga dengan perkembangan yang ada di wilayah perbatasan. So, Bapak, thank you for having us tonight. We look forward to a very fruitful and productive partnership until the end of the year and in the coming years. Jadi terima kasih sudah mengundang kami Konsulat Jenderal Filipina. Kami berharap ke depan bisa bekerja sama lebih produktif lagi dengan wilayah Kemenkumham. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar Layak ya, yang sudah menyampaikan masukan kepada kami, dan mudah-mudahan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik
kemudian rekan-rekan kepala kantor imigrasi yang ada, dan rumah detensi imigrasi. Silakan Pak Kakanin Taruna sebelum kita closing. Ya, terima kasih. Silakan ke Mbak Dharma. Terima kasih Pak Kadif. Tahun yang lalu kami yang punya inisiatif sendiri datang ke Pak Bupati untuk menawarkan apa yang kami akan lakukan untuk mendukung pembangunan daerah di sisi keimigrasian. Harga ikan yang dijual ke Jembatan Santos lebih mahal daripada dibawa ke Bitung. Di sisi keimigrasian kami ada namanya tempat pemeriksaan imigrasi yang disebut TPI. Hanya untuk membuat TPI ini harus ada rekomendasi dari perhubungan, intelijen, keamanan negara, dan instansi terkait lain. Pemeriksaan imigrasi yang di bawah wilayah kerja kantor imigrasi Taruna ini ada 3. Satu di Taruna sendiri, Pelabuhan Nusantara. Kedua di Pelabuhan Miangas, dan ketiga di Pelabuhan Maroe. Itu sudah ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan imigrasi. Penanganan undocumented person, Pak izin kami laporkan, kami sudah bekerjasama dengan Vice Consul kemarin untuk verifikasi warga negara undocumented yang cenderung berkewarganegaraan Filipina. Dan memang sudah dilaksanakan oleh Seraya. Dan data yang di kami Pak untuk undocumented person ini ada sekitar 51 orang Pak yang ada di seluruh wilayah kerja atau imigrasi tahun. Ibu dari TVRI, silakan. Saya Imelda Yohanes, kebetulan saya diutus oleh TVRI. Dan TVRI itu juga mengusung apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Pembangunan Indonesia itu harus dari daerah perbatasan. Hal ini saya menyampaikan ke Pak Kakanwil, jika ada terobosan dari kantor imigrasi terhadap para penduduk yang ilegal tersebut, jangan lupa ajak TVRI supaya kita melakukan pemberitaannya secara komprehensif. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Imelda dari TVRI. Kita mendengarkan closing statement dari Pak Kakanwil. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Ini berarti bahwa atas masukan itu kinerja kami diperhatikan. Apa yang kami lakukan juga diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, yang terkait dengan kesiapan kita di angkasa pura. Nanti kita perdalam kembali dan kita perkuat kembali koordinasinya Pak. Terkait dengan Kepulauan Talaut, saya sudah menghadap Pak Bupati Pak yang menetapkan bahwa wilayah sana nanti ada pelabuhan internasional itu harus dari Kementerian Perhubungan. Jadi kita menunggu dari puncaknya dulu, dari Kementerian Perhubungan. Kalau beliau sudah menetapkan, pasti di bawahnya. Kami sudah sampaikan itu ke Pak Bupati. Ini memang perlu pembahasan, tapi di tingkat nasional Pak. Kita hanya menerima kebijakan saja. Dengan kesehatan, kami mendukung apa yang Bapak sampaikan. Mohon izin, kita juga ingin sehat. Tetapi kebijakan harus tetap sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pihak pimpinan kita di pusat. Kami mendukung apa yang Bapak sampaikan, dan kita semua saya yakin juga mendukung itu. Jadi mari kita bekerjasama dengan baik Pak. Kalau ada hal yang saya kira mohon kami diinformasikan terkait dengan perkembangan itu. Ini yang terkait dengan persoalan Filipina. Kalau terkait dengan keimigrasian, nanti bisa komunikasi dengan Pak dengan kami. Tetapi kalau yang terkait dengan kewarganegaraan, nanti koordinasinya kita dengan Pak Rudi. Pak Rudi silakan berdiri. Ayah, Pak Rudi itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Teman-teman dari media, saya ucapkan terima kasih
secara leluasa memberikan masukan itu adalah teman-teman media. Maka saya nggak segan-segan bercanda dengan teman-teman media, menyampaikan informasi. Ini sebetulnya ada feedback yang ingin kami ambil. Teman-teman begitu leluasa memberikan masukan ke kami juga leluasa memberikan informasi kepada media. Intinya bahwa banyak kebijakan dari pimpinan pusat yang memang saat ini kami gencar-gencarnya melaksanakan di tingkat wilayah, termasuk 198 warga negaraan yang untuk Sanggar Filipin itu sudah langsung diserahkan Bapak Menteri Pak Yasona Alauri kepada masyarakat. Ini sudah diserahkan 198 dokumen keluarga negaraan Indonesia, ya. 154 yang masih pada proses tahap verifikasi. Jadi 154 warga negara Filipina yang di wilayah Sangir, wilayah Bitung, yang sementara ini kami menunggu hasil verifikasi. Kami sangat konsen sekali terhadap permasalahan ini supaya cepat clear dan mereka mendapatkan hak dan mereka juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mudah-mudahan dari hasil diskusi malam ini menambah semangat kami, dukungan dari Bapak Ibu semua, permasalahan kehadiran wisatawan segera teratasi, kita juga mampu mempersiapkan diri dengan baik, termasuk penyelesaian masalah Sanggar Filipin juga teratasi. Mungkin itu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas masukannya. Silaturahmi ini tetap terjaga. Kalau ada hal yang prinsip nanti bisa komunikasi melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanwil, bisa tepuk tangan untuk kita semua. Itu terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang telah hadir di kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Kanwil yang sudah mendengar apa yang menjadi masukan dari kawan-kawan. Kiranya ini dapat memperbaiki kita bersama. Bersama tumbuh hikmah. Iya. Pulih bersama pulih.